Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NPM 25100 20144, kelas 3 ASI non-reguler Banjarmasin. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat sebuah aplikasi, yaitu sistem kasir toko sederhana, sebagai proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur C++. Baik, yang pertama kita buka dulu aplikasi dev C++. Kemudian klik File, New, Source File, atau tekan Ctrl N pada keyboard. Silakan pilih saja mana yang lebih mudah. Lalu di sini saya sudah menyiapkan coding terlebih dahulu, jadi saya tinggal copy paste saja, dan saya akan menjelaskan tiap baris pada coding tersebut. Nah, setelah di copy paste, kemudian kita simpan pada folder yang sudah dibuat, yaitu program UAS C++. Lalu saya beri nama filenya, misal aplikasi kasir.cpp. Setelah itu saya akan jelaskan tiap baris pada coding berikut. Pada baris pertama, di sini ada hashtag include iostream. Fungsinya adalah untuk proses input-output, karena dalam transaksi penjualan nanti ada proses memasukkan dan menampilkan data. Kemudian pada baris kedua, hashtag include string. Fungsinya agar program bisa mengenali tipe data berupa teks. Kemudian pada baris keempat ada using namespace std. Fungsinya adalah supaya saya tidak perlu menuliskan awalan std.2.2 pada setiap perintah cout ataupun sin. Nah, kemudian pada baris ke-6 yaitu integer main. Ini adalah titik awal atau gerbang utama program saat dijalankan. Kemudian pada baris ke-8 saya membuat konstanta, yaitu berupa nama toko. Ya, nama toko di sini saya menggunakan tipe data string ya. Saya beri nama toko Pancarekenan Kayesa. Ya, Kayesa itu adalah nama anak saya ya. Kemudian pada baris 9 saya membuat nilai konstanta juga, yaitu berupa diskon. Ya, diskon yaitu 10% dengan tipe data float karena dia merupakan bilangan desimal. Kemudian pada baris ke-12 itu saya membuat variabel dengan tipe datanya masing-masing ya. Misalnya variabel nama kasir, tipe datanya string. Nah, kemudian ada variabel jumlah barang dengan tipe data integer ya, karena dia bilangan bulat ya. Kemudian ada total harga, dia menggunakan tipe data double. Nah, karena total harga ini adalah dia merupakan perhitungan ya. Sehingga dengan tipe data double ini dia memberikan tingkat ketelitian yang lebih tinggi untuk perhitungan transaksi keuangan. Kemudian ada variabel pilihan ulang. Dia menggunakan tipe data char karena kita hanya perlu menyimpan satu karakter tunggal, yaitu huruf Y ya jika user ingin melanjutkan transaksi, atau N jika user ingin menghentikan transaksi. Kemudian selanjutnya pada baris 18 di sini ada perulangan, yaitu perulangan jenis do while ya, do while. Jadi do while ini perulangannya itu program akan berjalan satu kali dulu sebelum mengecek kondisi. Jadi mau kondisinya itu terpenuhi atau tidak, dia tetap akan menjalankan ya satu kali dulu. Nah, di sini baris 19 ada cout. Di sini menampilkan nama toko yang sudah dibuatkan tadi ya. Kemudian ada baris ke-20 itu cout, masukkan nama kasir. Di sini program meminta untuk dimasukkan nama kasir. Kemudian baris ke-21 sin nama kasir, fungsinya adalah untuk menyimpan nama kasir yang sudah diinput. Nah, kemudian baris ke-23 yaitu cout, mau input berapa jenis barang. Jadi program nanya gitu kan, dia mau input berapa barang gitu yang mau dihitung. Nah, kemudian dimasukkan misalnya 5 gitu.
Kemudian sin jumlah barang, di sini dia menyimpan ya nilai yang dimasukkan tadi ya, semisal 5 tadi ya. Kemudian selanjutnya ada array ya, array. Baris ke-27 itu array harga barang. Harga barang dengan ukuran jumlah barang yang sudah dimasukkan tadi. Ya, jadi misalnya 5. Jadi harga barang ini dia menyimpan 5 nilai jumlah barang. Nah, kemudian pada baris ke-30 kembali menggunakan perulangan jenis for. Ya, for integer i sama dengan 0. Jadi i nilai awalnya 0. Selama i kurang dari jumlah barang, ya semisal 5 tadi ya, dia akan ditambah. Jadi 0 kurang dari 5 tambah 0 kurang dari 5 tambah 1. Kemudian 1 lagi kurang dari 5 tambah lagi dan seterusnya. Kemudian baris ke-31 nih si out untuk menampilkan harga barang ke-1. Jadi di sini kita akan menginput harga barang ke-1. Jadi kan ada 5 ya. Jadi masing-masing harga barang ke-1 nilainya berapa. Kemudian harga barang kedua itu kan harganya berapa. Kemudian baris ke-32 sin harga barang itu adalah untuk menyimpan harga barang yang diinputkan tadi. Masing-masing ya ada 5 kan tadi. Jadi dia menyimpan ke 55 ya, harga barang tadi. Kemudian baris ke-35 ini adalah operator aritmatika ya. Total harga plus sama dengan harga barang yang ada 5 tadi. Setiap harga barang yang dimasukkan akan ditambahkan ke variabel total harga. Jadi kalau ada 5 jenis barang, jadi ke 5-5-nya nanti akan ditambahkan. Kemudian selanjutnya pada baris ke-9 di sini ada kondisi ya, ada pemilihan kondisi if else. If total harga lebih dari atau sama dengan 100.000, jadi ngecek apakah total harganya ini lebih dari atau sama dengan 100.000. Nah, jika memenuhi, maka si out selamat Anda dapat diskon 10% karena belanja di atas 100.000. Nah, maka total harganya akan dikurang atau dipotong gitu. Potong diskonnya ya, yang 10% tadi. Kemudian jika tidak memenuhi atau tidak mencapai 100.000, ya, artinya tidak memenuhi syarat diskon, maka si out total belanja belum mencapai syarat diskon. Si out total yang harus dibayar adalah total harga. Jadi kalau dia misalnya tidak dapat diskon, maka yang total harga sebelumnya ini yang dimasukkan ya. Harga sebelumnya itu, jika dia dapat diskon, maka total harga yang setelah dikurangi diskon. Nah, kemudian pada baris ke-49 di sini ada pemilihan ya. Pemilihan kali ini saya menggunakan jenis switch. Ya, fungsinya adalah untuk meminta penilaian atas pelayanan yang diberikan. Jadi misalnya integer rating, dia bikin variabel dulu. Variabel rating dengan tipe data integer, bilangan bulat ya. Kemudian si out berikan rating layanan kami gitu, dari angka 1 sampai 3 gitu. Jadi minta nilai. Kemudian sin rating, dia menyimpan angka yang diinput tadi. Nah, kemudian switch rating, ini pemilihan seleksi, dia akan mengecek di sini nilai berapa yang diberikan. Jadi misalnya nilainya 3, itu maka dia si out, dia menampilkan terima kasih, kami senang melayani Anda. Dan break ini fungsinya adalah untuk menghentikan proses switch agar apabila kondisi sudah terpenuhi tidak perlu lagi lanjut ke pilihan selanjutnya. Tapi jika yang dimasukkan adalah nilai 2 ya, dia akan si out, terima kasih, kami akan tingkatkan lagi, break. Kemudian apabila yang dimasukkan adalah nilai 1, maka si out mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan break. Nah, kemudian baris ke-63 adalah default. Default ini fungsinya untuk mengamankan jika user memasukkan nilai selain 1 sampai dengan 3.
Ini misalnya dia masukkan nilai 4 misalnya, kan tidak ada ya pada kondisinya, maka akan memunculkan cout ya, cout rating tidak valid. Karena jika tidak ada default ini, program akan error. Kemudian baris ke-68 cout ya, apakah ada transaksi lagi Y atau N. Jadi cukup memasukkan karakter Y atau N. Nah, kemudian SIM pilihan ulang dia menyimpan karakter yang dimasukkan Y atau N. Jika Y ini berarti iya ya, baik itu Y kecil ataupun Y besar, maka program kembali ke baris 18. Dia akan melanjutkan transaksi atau memulai transaksi baru lagi. Kemudian cout, terima kasih telah berkunjung ya. Jadi apabila sudah tidak ada transaksi lagi, ya, misalnya dia memilih N, gitu kan? Apakah ada transaksi lain? N misalnya, no gitu. Maka cout, terima kasih telah berkunjung. Nah, kemudian return no, artinya program berakhir dengan normal. Baik, sekarang kita akan jalankan programnya, yaitu pilih execute, kemudian compile and run. Di sini kita akan masukkan nama kasir, misalnya Rahmat. Mau input berapa jenis barang, misalnya 4. Harga barang ke-1 berapa, misalnya 20.000. Barang kedua 80.000, barang ketiga 90.000, barang keempat 78.000. Maka karena total belanjanya lebih dari 100.000, maka mendapatkan diskon 10% ya, sehingga ada pengurangan harga. Jadi total yang harus dibayar adalah 241.200. Oke, kemudian kita akan berikan rating layanan, misal 3. Terima kasih, kami senang melayani Anda. Kemudian program akan bertanya apakah ada transaksi lain, atau misalnya apakah mau lanjut transaksi, dan masukkan Y. Maka program akan memulai transaksi baru. Lalu masukkan nama kasir, misalnya Hidayat misalnya. Masukkan berapa jenis barang yang mau dihitung, misalnya 5. Harga barang ke-1 misalnya 30.000, barang kedua 5.000 ya, barang ketiga 89.000, harga barang keempat 60.000, barang kelima harganya 45.000. Maka sini kembali mendapatkan diskon ya 10% karena harga belanja melebihi 100.000, sehingga harga yang harus dibayar adalah 423.180. Kemudian program meminta untuk diberikan rating layanan ya dari angka 1 sampai 3. Kemudian masukkan 2, kemudian dia akan menampilkan pesan terima kasih, kami akan tingkatkan lagi. Kemudian apakah ada transaksi lain? Misalnya tidak ada, kita masukkan nilai N, kemudian terima kasih telah berkunjung. Program akan selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.